Kalau mungkin cuma sekedar bikin konten terus itu rame ya gimana pada ngejar FYP, pada ngejar engagement ya. Kalau cuma sekedar sebatas di situ aku masih oke-oke aja. Tapi kalau udah dibawa ke Jepangan di event, aku agak kontra. Kalau bisa welcome back to tongkrongan yang menyerang siapapun Anda itu, anjay. Welcome to Tobrut, tongkrongan brutal khusus dewasa, anjay. Sekarang kita tidak sama lontong-lontong terus. Apa kok moro-moro ngono iku? Loh, sekarang apa? Enggak apa-apa. Sekarang kita takut. Khusus dewasa itu bukan itu, tapi kita menggunakan opini yang cukup barbar itu. Iya. Kok ngono saiki yo? Seperti Maksudnya aku berada di posisi yang berbahaya. kemarin aku di mocono Naruto, saiki di mocono wedok. Iki apa? Ben penonton Tobrut iku gak sumpek ndelok lanang ana saiki sing wedok-wedok ayu kan ya. Ya, saya tahu kalian suka yang bening-bening, saya bawakan mbak-mbak. Wah, nanti kalian pasti tidak suka dengan saya karena saya akan menyerang dia. Oh ya, ini bukan berarti ini konsepnya walaupun ada cewek bukan cewek selalu benar ya. Ini saya tetap netral ini di sini. Wah, padahal itu tadi mau tak pakai sebagai punchline. Oh, kamu spill sekarang. Nah, kita punya pemikiran yang sama. Baik. Bapak ini kan Mbak Darin ya. Itu Saya udah rebranding. Oh ya, dikat dulu apa? Oh. Nggak usah dikat, nggak apa-apa deh. Apa? Dikasih Mamo ikon Aina. Oh, Mamo Aina. Ya. Gimana sih kamu? Ya, saya lupa. Kamu tuh terlalu lama hidup dalam gua. Oh, baru comeback kan? Ya, benar. Ya, Zen Mamo. Kamu dari Mamo dulu. Aina, Mama Nina Temo, Aida Dudina Dita. Kebetak sih. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Makanya saya support. Ingin menjadi idol walau sudah mama. Oh. Dukung aku, tolong follow Instagram aku juga Mamo Aina. Terima kasih. Dan sudah bersama dengan Mamo Aina, seorang idol yang solo ya. Iya, Ya. baru dimulai. Kebetulan karena ada idol, saya akan membawakan tema idol juga. Agak nyerempet ya. Lumayan, biar relate. Wah, ini temanya gue banget. Gokil. Kenapa lu banget? Gue banget ini. Suka apa? Suka Karena ini. gue nggak ngerti. Gokil. Anjay. Baik. Ya, sejauh. Tapi saya berani. Oh iya. Sejauh saya sejauh mata saya melihat banyak fenomena K-popper itu yang merambah ke dunia Jepangan. Ada yang jadi performance, ada yang dia cosplay, ada yang dia jadi idol bahkan ngisi acara. Lah, menurut kalian bagaimana? Karena kita cari yang aman ya, Mamo Aina kita kasih yang pro aja. Nah, yang untuk yang sulit-sulitnya kita lemparkan ke Bapak rambut hijau ini kontraknya. Bagaimana? Siapa dulu nih? Silakan opini pertama siapa? Menurut aku bagus ya. Jadi di Jepang kan lebih populer. Budaya Jepang, wibu-wibu tuh lebih populer lagi. Jadi tidak dipikir sebelah mata lagi gitu loh. Kan kayaknya dulu K-pop terkesan keren dan kita terkesan cupu. Sekarang tidak, kita juga keren karena semua juga ngikutin. Tidak membatasi. Anjay, semua jadi kan lebih populer lagi. Semua kan wibu pada waktunya. Iya, semua kan wibu pada waktunya. Betul. Terus menurut Anda kenapa K-popper tidak boleh ke aku sih ngomong sih tapi kenapa K-popper kan kontra ya? K-popper tidak boleh ke dunia Jepangan? Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Tapi masalahnya K-popper ini ada yang rese gitu. Maksudnya kan dia misalkan nih dia masuk ke Jepangan tapi masih bawa ke Koreanya. Seperti itu misalkan dia dance ini misalkan kalau ini tadi temanya idol kan ya. Misalkan dance ngisi acara. Ngisi acara, dia dance di situ tapi dia masih bawa ini kayak bawa Koreanya kan. Seharusnya kan kalau misalkan di event Jepangan dia menghormati ya, kan Jepangan harus Jepangan aja gitu. Ngapain dia mencampurkan itu? Sekarang loh Kak, IO yang biasanya itu bikin event Jepangan juga bikin event Korea kok, masih ada eventnya sendiri. Kenapa dia harus mencampur-campurkan itu? Wah, cukup menarik nih. Bagaimana? Ya mungkin cari yang banyak orang yang tahu. Kadang tergantung EO-nya juga sih, mungkin permintaan dari EO-nya juga. Karena ya udah sih yang rame aja gitu. Mungkin kayak gitu. Iya, maksudnya gimana? Yang rame aja itu maksudnya gimana? Ya karena ada beberapa lagu-lagu J-pop yang kurang dikenal dan Korea mungkin lebih dikenal. Ya itu mungkin EO-nya pengen kayak gitu ya, kan kita tidak tahu. Oh,
Enggak dong, enggak bisa kayak gitu dong. Biasanya kan untuk event itu dia juga ada temanya juga. Dia arahnya kemana? Enggak bisa langsung dicampur-campurkan kayak gitu. Dan kalaupun misalkan dia mencampur-campurkan, jatuhnya nggak bisain karakter. Apalagi kalau cosplay. Bisa cosplay. Pernah Iya. tahu sih kalau dia cosplay tapi bawa lagu K-pop atau dia bahkan pakai seifuku Jepang, bukan Korea. Seifuku Jepang yang identik dengan idol Jepang tapi dibawa dengan lagu Korea. Itu juga ada. Nah, itu gimana? Yuk. Sekarang yuk, dia sebenarnya pengen tampilnya seperti apa? Apakah memang karakter dia campur-campur gitu? Apakah dia menginvasi? Wah, Kalau itu bahaya sih, Menginvasi. bahaya banget ya Wah, sepertinya Jepang akan menguasai. Saya tidak terima. Saya akan meracuni Jepang dari dalam. Wah, menggunakan Korea itu. ya alangkah baiknya orang-orangnya seperti itu kita arahkan ya, bukan di gatekeep. Bukan kayak gitu. Ini bukan diarahkan kita kalau misalkan nggak ada yang berani ngomong. Siapa yang mau ini, yang mau speak up? Benar. Nah. Kok aku benar-benar baik bagaimana? Iya, apa sih? Kamu sebenarnya ada di pihak siapa? Ada, saya ngompor-ngompori saja saya di sini. Ya lebih baik diarahkan. Ya, Kita kalau harus- mau, kalau nggak mau kan kadang-kadang orang K-pop mereka punya idealisme sendiri. Bisa jadi, wah event Jepang rame, kan selalu konsisten kan event bahkan nabrak banyak event. Wow. Wah, cari panggung nggak ada, Rek. Saya ke Jepangan aja, tapi tetap membawa. Nah, itulah kelebihannya Jepangan. Jepangan punya event lebih banyak dibandingkan dengan mereka. Tapi makanya mereka pengen numpang panggung, tapi aku tetap dengan K-popku. Wah itu kan. Nah, itu yang salah dong. Jangan kayak gitu Oh my dong. God. Itu agak sulit ya, soalnya urusannya sama eventnya. Nah. Tapi kalau secara idealisnya gimana? Itu nggak boleh. Tergantung eventnya kembali lagi Nah, kan. event. Dia punya eventnya, Iya. terserah dia. Benar sih, tapi kalau dari sudut pandang pribadi itu idealis apa nggak apa-apa Gimana atau ya? kurang? Ini boleh netral nggak sih? Oh, Soalnya kenapa? di Kamu situasi- sudah di tidak situasi betah ini. untuk pro. Iya, sudah tidak betah ini lama-lama. Gimana dong? Di situasi itu sih, kalau memang cosplay lebih baik in karakter. Tapi ya itu kembali lagi IO-nya seperti apa? Kok jadi nyerang IO? Gak apa ya, lebih Gak apa kayak ini. Ini pada pribadi IO-nya mungkin lebih selektif mau dibawa kemana acaranya. acaranya. Oh. Saya ternyata tidak betah jadi pro. Ya, itu tadi. Juga pernah ini juga Kak, kalau misalkan ada dance K-pop dibawa di Jepangan, tapi dia cosplay. Nah, cosplay Genshin, Genshin misalnya. Nah, kan jadi aneh gitu kan, nggak referensinya jadi campur-campur kayak gitu. Nah, ini kan culture Jepangan dibangun Jepangan aja sebenarnya kan. Kalau ini aku ada pendapat yang ya istilahnya netral 50-50 lah ya. Oke. Kalau mungkin cuma sekedar bikin konten terus itu rame ya gimana pada ngejar FYP, pada ngejar engagement ya. Kalau cuma sekedar sebatas di situ, aku masih oke-oke aja. Dan banyak cosplayer yang penting elit ya. Oh iya benar. Apa maksudnya apa ini? Maksudnya yang penting dia joget elit. Konten Yang penting dia konten joget sosmed konten sosmed. Tapi kalau udah dibawa ke Jepangan, di event. aku agak kontra. Kalau misalnya tidak sesuai. Jadi dia tidak kuat guys. Ternyata saya tidak kuat ya. Maksudnya ini karena kekuatan saya. Saya tuh orangnya berusaha berpikir positif ya. Tapi kalau udah mentok ya nggak bisa. Tapi ada ini nggak sih dulu tuh sempat ada kayak Japan Korea dicampur gitu event. Ya itu masih oke karena memang sesuai dengan Memang konsep. sesuai konsepnya tadi. Sesuai tema. Sekarang aku balik deh. Menurut kalian kalau ada dance cover nih, kan biasanya Korea itu ada versi Jepangnya, tapi tetap K-pop dong. Korea benar. Ya tapi dia Terus, versi Jepang ada. tapi perform yang versi Jepangnya kan ada translatean versi Jepangnya biasanya. Menurut Boleh. kamu gimana? Karena Jadi dia- aku yang tanya ya. Oh iya juga. Kan sudah ditransit versi Jepang. Jadi Jepangan. Oh gitu. Ya, bagaimana menurut Anda? Mudah sekali ya. Jadi dia mencoba Tapi untuk musiknya masih K-pop loh. Tapi gini juga sih, kalau tak lihat ini ya, kalau kita ngomongin event secara general, event di Jepangan juga kita nyebutnya event di Jepangan, Iya. ya kan? Tapi kadang-kadang di situ juga mungkin ada negara-negara lain juga, kayak Marvel kan tidak di Iya, Jepangan, Iya. ada juga di Pop sana. culture. Nah, ya kan? Nah, tergantung kalau eventnya itu memang arahnya itu untuk general, ya berarti sah-sah aja itu tadi kan di situ tadi. Aku pro udah boleh lagi ya. Ya, wanjai. Kalau kita bertukar. Berarti pro aku.
Ya itu bisa aja. Tapi kalau misalkan eventnya itu event Jepangan yang di mana 99% itu Jepangan, ya tolong jangan dicampur. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan branding ini sebenarnya kritikan buat yang bikin event juga. Karena tema dari event itu tadi itu menentukan orang itu mau datang ke sana itu mau lihat apa soalnya. Jangan sampai misalkan nih kita Jepangan pengen lihat Jepangan aja, tapi ternyata bisa apa itu anak karawitan kali. Lumayan di luar. Kan beda, tapi kalau misalkan eventnya itu Makin luas pembahasannya. Nah, tapi kalau misalkan itu tadi ada K-pop di situ. Nah, kan jadi kok nggak di Jepangan gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini memang dia eventnya itu untuk ada tema yang luas, bisa karawitan bisa masuk, misalkan di situ sinden bisa masuk, atau mungkin Katut Koco bisa masuk. Oke, sangat luas sekali ya. Iya, sangat Nah, luas. itu ya nggak apa-apa kan memang konsep eventnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan konsepnya itu dia eventnya Jepangan, apalagi eventnya pakai nama Jepang. Iya. Ya kan banyak tuh kan event yang pakai nama Jepang, Benar. tapi Dan ternyata batik. di situ tidak merepresentasikan Jepangan kan, yo. Terus kalau cover Aneh aja KDA gitu. gimana kalau cover KDA? KDA kan Korea. Gimana? Anjay. Boleh dong, tapi kan cosplaynya sesuai ya? cosplaynya sesuai dengan cosplaynya, dan kebanyakan cosplaynya itu KDA itu lagunya bahasa Inggris dan cosplay kan identik dengan Jepangan. Kok aku sih jawab? Oh ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa kan ini obrolannya harus Benar. teratur ya kan brutal. Benar. Sekarang aku mau tanya iki, mungkin ini juga literasiku kurang ya, jadi makanya aku tanya. K-pop itu kalau misalkan dia di idol itu dia kayak gimana? Maksudnya kan kalau Jepangan kan ada berbagai macam tuh, ada yang cosplay, ada yang ini. Nah, kalau K-popnya itu dia ngapain? Pada cenderung ke musik sih, musik sama Dance cover. idol-idolnya, Iya, dance cover. dance cover biasanya. Oh, jadi Sama dia ada apa? ini juga Kayak kan. cosplay jadi kayak Blackpink gitu misalnya. Iya. Oh gitu. Kecenderungannya tuh mereka impersonate. Impersonate Nah, ya itu apa? ya itu Tokoh artis-artisnya itu. karakter ya. Member, Iya. Kalau kita kan pada ini kan berlomba-lomba menjadi gepeng. Oh, jadi anime. Jadi Kayak itu aja kan udah beda kan. Maksudnya Iya. kan sebenarnya sudah benar. IO itu dia biasanya kadang Sabtu dibikin event K-pop, Minggu dibikin Jepangan kan beberapa kan iya, seperti oke. itu kan udah benar. Udah dipisah dengan baik. Itu pelajari ya IU ya. Jangan asal. Coba saya kasih contoh soal. Mungkin yang nggak apa-apa itu orang yang kiper K-popan tapi dia tertarik dengan Jepangan dan coba ikut. Tapi bagaimana dengan kalau yang per K-popan ini dia itu sepertinya sebelah lebih ramai. Saya akan mencoba, tapi sebenarnya dia nggak suka tentang Jepangan. FOMO maksudnya. Waduh, Ya, gimana ya? Apakah nggak apa-apa? FOMO aja dulu. Mungkin nanti kamu suka atau, wah, Anda cuma FOMO ya. Sebenarnya aku pengen bela ke FOMO ya. Maksudnya FOMO itu adalah bentuk dari keberhasilan event itu juga. Keberhasilan Jepangan sampai ada orang FOMO berarti kan event Jepangannya berhasil. Iya. Makanya ada yang Sudah FOMO. pandang itu. Cuman kan kadang-kadang orang FOMO itu ada yang Resek. ngeselin, resek, Iya, dan resek. bikin apa namanya? Bikin nggak nyaman untuk yang sudah terbiasa di dalamnya. Tapi kan sebenarnya ada baik dan ada buruknya juga. Kan kalau makin ramai kan kita makin nggak bisa batasin orang dia mau Iya. melakukan apa. Makin banyak kan orang-orang sing random itu kaiju ya tambah wae. Kayak Benar. Ini jadi cerita sedikit ya. Kenapa mulai diminati? Kalau dari segi musik, Oke. itu kan dulu sempat ada Produce 48 yang menggabungkan 48 dan Korea. Oh. Itu kan sangat boom ya, karena menggabungkan Wota dan K-popers. Nah, itulah gerbang banyak dari kita yang ini kalau positifnya ya. Banyak dari kita yang jadi open up, yang dari Wota-Wota, dari open up ke Korea, dan kebalikannya. Banyak juga Korea-Korea yang, wah ternyata lucu ya di Jepangan. Itu ada orang yang kayak gitu. Maksudnya kalau FOMO-FOMO kan oknum ya. Benar. Jadi pintar-pintar saja kita meracuni dia agar beneran suka. Dan akhirnya banyak jebolan-jebolan yang Produce 48 itu pun jadi K-popper. Jadi Iya. girl-band. Dan kebalikannya, banyak yang jadi Wota juga. Benar. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya kan untuk FOMO itu tergantung dari yang bisa di seberapa kita bisa mentoleransi itu tadi. Kenapa Anda jadi bijak? Duh. Anda harusnya menyerang. Serang. Keliru kayaknya. Oke, oh gak suka saya. Keliru ya.
Ya Kalau Anda sendiri Iya. sukanya apa? saya suka dua-duanya, kebetulan saya nggak punya pendirian soalnya. Oh gitu ya. Iya. Yang penting cakep aja ya. Bener. Yang penting cakep terus. Saya suka Itunya besar ya. Unewan. Ini itunya itu semangatnya yang Iya, besar. tekadnya ya, untuk yang menjadi besar. idol ya. Benar sekali. Wuhu. Kalau Nyapu. Kak Lin, Blackpink suka. Studio saya di atas warnanya black sama pink. ya krik 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 Literally. krik krik. Literally. Literally. Ya, ini tadi cuma menetralkan aja biar kalian tidak menyerang saya. Ternyata dia main Jujur aman sekali, guys. ya. Betul sekali. Berarti Anda tidak suka BTS. Tadi kan Anda menyerang. Oh, jelas. Oh, Jelas. Karena Kenapa? karena Anda tidak suka Tower. karena saya tidak tahu. Oh, tidak Oh. tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah Tidak menonton. suka saya karena tidak apa, tahu, Saya tidak. ya. Kan tidak kan Oke, oke, tidak harus suka karena tidak tahu. Kan tidak tahu saya. Loh, tapi bukan berarti harus membenci. Loh, saya tidak mau benci, saya hanya tidak suka. Tidak suka. Oh, benar. Preferensi. Iya kan. Preferensi guys. Karena saya di Jepangan nyel. Gus. Ya. Jadi rambut saya aja dari rumput Jepang. Why are we still here? Just to suffer? Apa yang kamu sukai dan tidak disukai tentang idol Jepang? Suka. Oh, suka aja. Suka. Kau netral sekali. Iya. Bagaimana dengan Anda? Tahu idol Jepang apa aja? Sebenarnya kalau idol Jepang saya juga tidak tahu. Dah, katanya Korea juga tidak tahu. Korea Korea malah juga tahu tidak itu. tahu. Korea malah tahu Itu, tuh Blackpink sama Blackpink. BTS. Tahu lah Blackpink ya apa. Biasanya siapa? Saya nggak tahu. Saya tahunya JKT. Ya, Oshi-nya siapa? Tidak tahu. Jadi saya hanya FOMO. Makanya saya tadi belain FOMO. Oh gitu. Iya. Sebenarnya saya jadi Jepang juga itu karena cosplay. Malah saya awal-awal dulu itu ngiranya semua event di Jepangan adalah event cosplay, padahal tidak. Tidak selalu. Tidak selalu. Kadang ada nggak ada cosplaynya. Iya. Ya, kayak Ah, event padahal musik tidak selalu. mungkin, event budaya. Dulu jadi 2014 itu saya mulai ke event di Jepangan itu kalau misalkan eventnya tidak ada cosplay saya tidak akan datang. Anjay. Nyari apa? Nyari yang cosplay. Yang cosplay. Akhirnya punya istri cosplayer. Oh. Justru itu aku itu sebelum aku nikah dulu baru aku ke Jepangan. Oh, begitu. iya. Aku yang diracuni sama dia. Baik. Gitu. Aku Sebelumnya mau- tahu Korea? Enggak tahu. Enggak tahu juga. Nggak tahu juga. Berarti Nurmis abis. Nah, bisa aku sebenarnya gamer. Gamer yang pernah bikin event bareng sama ini apa cosplay. Jadi Makanya kita- aku tahu nih cosplay toh. Aku nggak tahu ada event gamer nggak ada date-nya Oh. di Jakarta pada waktu itu. Jadi kita yang wawancarain profil dia. Lumayan. Iya lah. gitu. Ya, baik. Mungkin kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah para K-popper sebenarnya nggak masalah. Pokoknya jangan resek ya Pak, jangan resek. Mungkin ada oknum ya, ada beberapa K-pop itu lebih berkualitas secara menari dan menyanyi. Emang iya aja nih. Tapi kan di Jepang kan punya daya tarik sendiri. daya tarik sendiri, punya loyalisnya sendiri, punya karakternya sendiri. Itu yang bikin dia punya penggemarnya juga. Jadi saling menghargai. Jika ada K-popper mau ke sini, boleh kita sambut dengan baik, bisa meramaikan. Untuk yang sambat job-jobannya bersaing, itu urusannya mereka. Ini memuain aja pro tadi. Semi-semi Semi-semi. agak ragu tapi ya. Tergantung konteksnya. Tidak ada konteksnya. Pokoknya jangan melenceng. Kontekstual. Iya, jangan melenceng. Kalau bisa ya sesuai dengan konteksnya eventnya. Baik. Boleh nambahin nggak? Boleh silakan. K-popers tidak apa-apa untuk masuk ke dunia Jepangan tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita berbaur agar kita bisa saling meracuni. Terima kasih. Anjay. Mari kita kembali lagi. Emang mereka tidak bergaul ya? Wah parah sih. Kalau sampai nggak berbaur. Oh, deng 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 deng. Oknum. Ini mau Ada oknum resik oknum. mau. Oknum ada, oknum yang mereka- yang merasa lebih baik. Lebih tinggi. Kan nyanyine cemprek kabeh ngono kan aneh sing ngono. Oh, gitu? Iya. Terus sampai mengilokkan dong. Di Produce 40 kan yang dikritik paling besar adalah suaranya itu cempreng, Nasal voice. nasal. Iya, dia kebiasaan kalau Ya penyanyi saling cempreng. menghargai aja kan harus. Iya, kepetek. Mati gak? Ya wis. Yes. Baik, kembali lagi di top selanjutnya nanti kita bahas sesuatu yang lebih. Jangan lupa follow saya. Ya itu. Apa Tulisin ya di sini ya. Ya, Bapak editor ini ya. Nah, nanti ada lagi kalau Anda sudah nonton ini duluan jangan lupa PKWT yang bareng dengan Momo Aina bisa ngobrol tentang
peridolannya kenapa bisa menjadi idol solo itu susah loh. Nanti kita kembali lagi di Top Brut selanjutnya. Top Brut Tongkrongan brutal khusus dewasa.